Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Wadidau ingin mempresentasikan bridging concept and wireless. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Hafiz Amarul Taufikin. Oke, dan saya Fahmi Adriansyah. Oke, di sini saya ingin membahas tentang bridging atau bridge. Di sini ada pengertiannya. Bridging itu metode penghubung antar dua atau lebih segmen jaringan lokal atau LAN yang bekerja pada layer 2 atau data link layer. Dalam model OSI, perangkat yang digunakan disebut bridge, yang berfungsi meneruskan frame data berdasarkan alamat MAC. Di sini ada fungsi dan jenis bridging. Fungsi utama bridging adalah menghubungkan dua jaringan yang terpisah, mengurangi kolision domain, dan memperluas jangkauan jaringan. Jenis bridging antara lain ada transparent bridging, source road bridging, dan wireless bridging. Di sini juga ada pengertian jaringan wireless. Sebagaimana kita tahu, jaringan wireless itu adalah jaringan yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi data. Teknologi ini memungkinkan perangkat saling terhubung tanpa menggunakan kabel fisik. Keunggulan jaringan wireless ini ada tiga, yaitu fleksibel dan mudah dipasang, hemat biaya dan instalasi kabel, dan mudah dikembangkan. Di sini kita ada wireless point-to-point atau PTP. Wireless point-to-point ialah metode koneksi wireless yang menghubungkan dua titik jaringan secara langsung. Biasa digunakan untuk menghubungkan dua gedung atau lokasi yang berjauhan. Di sini ada karakteristik wireless PTP. Di sini kita melihat ada 4 karakteristik. Yang pertama, menggunakan dua perangkat wireless. Yang kedua, arah antena saling berhadapan. Yang ketiga, jarak dapat mencapai beberapa kilometer. Dan yang keempat, koneksi stabil jika line of sight terpenuh. Di sini ada access list atau ACL. Itu adalah aturan yang digunakan untuk mengontrol lalu lintas data yang masuk atau keluar dari jaringan ACL. Digunakan untuk meningkatkan keamanan dengan membatasi akses berdasarkan kriteria tertentu. Di sini terdapat fungsi access list. Fungsinya terdapat ada 3 fungsi. Yang pertama, membatasi akses pengguna, mengamankan jaringan, dan mengatur izin komunikasi antar perangkat. Oke, kita langsung saja ke video presentasi untuk mendemonstrasikan tentang bridging konsep ini. Oke, di sini kita akan membuat step by step-nya. Yang pertama kita membutuhkan mikrotik dan Winbox ya. Oke, setelah itu kita connect saja. Oke, untuk langkah pertama kita akan menuju ke bridge. Oke, setelah itu kita klik new di bridge-nya. Oke, yang bridge satu tuh diganti dengan bridge one, apply, dan oke. Kemudian kita buat baru lagi, diganti namanya menjadi Bridge LAN. Oke, kita apply dan oke. Oke, setelah itu kita menuju ke port. Oke, kita buat baru ya, Ether 1, yaitu ke Bridge one. Oke, kita apply dan di sini oke. Buat lagi, yang ini ke Bridge LAN. Oke, sini ada kesalahan. Oke, yang Ether 1 diganti ke Ether 2 ternyata. Oke, apply. Oke, bisa. Oke. Setelah itu, oke tunggu saja ya koneksinya.
Oke, oke. Setelah itu kita buat baru lagi dengan nama WLAN 1. Oke, untuk bridge-nya kita ke bridge LAN. Oke, apply. Oke, oke. Ini udah semua. Itu kita pergi ke interface. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita klik. Kita klik WLAN-nya dicentang ya, atau di enable. Oke, untuk WLAN-nya sudah hidup. Terus kita ke IP, itu ke DHCP client. Oke, nah, itu buat baru. Interface diganti ke bridge one, play, dan oke. Oke, itu ke IP, pergi ke address. Oke, di sini kita sudah dapat IP-nya secara otomatis karena kita memakai DHCP, jadi sudah otomatis. Setelah itu kita buat address baru lagi untuk bridge LAN-nya ya. Kita menggunakan contoh 10.10.1/24. Oke, di sini ke bridge LAN interface-nya. Oke, apply dan oke. Oke, ini udah semua untuk IP-nya yang bridge LAN dan bridge one ya. Setelah itu kita pergi ke firewall. Sebentar, firewall. Oke, firewall. Setelah itu pergi ke NAT. Kita new. Ya, untuk yang chain-nya itu nggak usah diganti, sesuai default saja, yaitu short NAT. Oke, kita ke out interface, kita ganti menjadi bridge one. Oke, setelah itu kita ke action, yang actionnya ganti yang sebelumnya accept menjadi masquerade. Oke, kita apply dan oke. Oke, kemudian kita pergi ke IP, kita pergi ke DHCP server. Oke, kemudian kita pergi ke sebentar ya, eh, ke DHCP setup. Oke, DHCP server interface-nya diganti menjadi bridge LAN. Oke, di sini kita next. Oke, di sini next saja ya, karena kita udah buat next. Oke, next.
Next. Oke, ini sukses untuk DHCP setupnya. Kita oke. Oke, jadi kita tes ke terminal apakah bisa. Kita coba kita ketikkan ping google.com. Oke, ini terlihat ya. Sudah bisa tersambung ke ping google.com ya. Untuk bridge-nya sudah. Setelah itu kita ke wireless. Oke, kita silang saja. Kita pergi ke wireless. Oke, kemudian kita pergi ke security profile. Oke, tunggu sebentar ya untuk koneksinya. Oke, kita ulang lagi ke security profile. Kita klik new. Nah, untuk namanya nih bebas sesuai kebutuhan kalian. Kalau ini saya mau pakai nama saya itu Fahmi. Untuk modenya diganti menjadi dynamic key. Oke, kita centang dua yang di atas itu WPA PSK dan WPA 2 PSK. Oke, untuk passwordnya juga setara ya, sesuai kebutuhan kalian. Oke, ini saya menggunakan passwordnya. Oke, oke, tunggu sebentar. Kita apply dan oke. Oke, setelah itu kita menuju ke WiFi interface. Oke, kita klik saja. Kita pergi ke wireless. Untuk mode di sini kita mengganti AP bridge. Setelah itu eh, kita bandang kita ganti yang 2GHz BGN. Oke, untuk security profile yang kita buat tadi menggunakan nama Fahmi kita ganti saja menjadi Fahmi. Oke, kita apply dan oke. Oke, tunggu saya. Kita ini menggunakan HP untuk koneksinya apakah bisa untuk untuk Oke, sini sudah tersambung ya HP ke mikrotiknya. Untuk langkah selanjutnya, oke, kita ke registration ya. Ntar, oke, nah, itu klik kanan, terus ke copy to access list. Oke, kita ke access list, kita klik. Oke, yang authentication-nya itu nggak usah dicentang. Oke, kita apply. Oke, kita tes juga ke terminalnya, apakah bisa di ping juga. Ping Google, oke, pinggoogle.com. Oke, sudah aman ya, sudah bisa semua untuk yang bridge dan wirelessnya. Mungkin
segitu, sekian dari presentasi kelompok kita. Selebihnya, kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.